Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka NIM F02712011008. Nah, di sini saya akan melakukan praktik pada aplikasi Slims Boolean pada panel reporting serta yang ada di dalamnya. Nah, di sini kita langsung saja klik pada panel reporting. Setelah itu, kita masuk ke collection statistik. Nah, di sini sudah ada. Nah, fungsi dari menu panel reporting ini yaitu pustakawan dapat melakukan pelaporan yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, baik itu dari segi jumlah eksemplar, jumlah koleksi, dan juga berdasarkan media atau GMD. Nah, yang selanjutnya yaitu menu Loan Report. Nah, Loan Report sendiri berfungsi sebagai memberikan fungsi pada pustakawan agar dapat melakukan pelaporan peminjaman yang berkaitan dengan aktivitas peminjaman di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai dari total peminjaman, total judul berdasarkan GMD, total judul berdasarkan media atau GMD, total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam sehari, anggota yang meminjam, anggota yang belum pernah meminjam, hingga total pinjaman yang terlambat. Nah, untuk yang menu selanjutnya yaitu membership report. Nah, di sini fungsinya yaitu memudahkan pustakawan untuk melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan. Mulai dari total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, total keanggotaan kadaluarsa, serta 10 anggota yang paling aktif dengan periode waktu tertentu. Nah, pada menu yang keempat yaitu menu recapitulation. Nah, menu yang selanjutnya yaitu custom recapitulation. Nah, di sini menu custom recapitulation ini sendiri bisa memudahkan pustakawan untuk melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi. Mulai dari Nah, selanjutnya yaitu menu custom recapitulation. Nah, di sini pada menu recapitulation di Recap By kita bisa memilih akan mereka berdasarkan apa. Misalnya di sini collection type. Nah, menu custom recapitulation ini memudahkan pustakawan untuk melakukan rekapitulasi pelaporan berdasarkan klasifikasi, GMD, tipe log koleksi, dan bahasa yang sesuai dengan bibliografi yang telah kita masukkan sebelumnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menu title list. Nah, di sini menu title list berfungsi untuk memudahkan pustakawan untuk membuat pelaporan judul koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan dan info ringkas bibliografinya, seperti jumlah salinan, tempat terbit, penerbit ISBN atau ISSN, dan juga nomor panggil. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menu item title list. Nah, di sini pada menu item title list
fungsinya sebagai mempermudah pustakawan untuk membuat pelaporan judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Pustakawan bisa melakukan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fitur seleksi lebih banyak dengan mengklik Show More Filter Option. Nah, menu yang berikutnya yaitu Item Usage Statistik. Nah, di sini Item Usage Statistik sendiri memudahkan pustakawan untuk membuat pelaporan mengenai frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu di setiap bulannya. Nah, pelaporan ini penting guna untuk keperluan stock of name dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan dan dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Loan by Classification. Nah, di sini Loan by Classification ini merupakan suatu menu di Senayan atau SLIMS yang berfungsi untuk memudahkan pustakawan dalam membuat suatu laporan untuk membuat pelaporan berdasarkan ID anggota, nama anggota, tipe keanggotaan, kode eksemplar, judul, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman. Sehingga dapat memudahkan pustakawan untuk melakukan pelacakan transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Nah, menu yang selanjutnya yaitu Due Date Warning. Nah, di sini Due Date Warning ini merupakan nah, di sini Due Date Warning ini bisa memudahkan pustakawan atau nah, di sini Due Date Warning memudahkan pustakawan untuk bisa melakukan pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang terkena jatuh tempo peminjaman, sehingga pustakawan bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk. Misalnya koleksi hilang, ataupun anggota yang lupa melakukan pengembalian koleksi. Nah, selanjutnya yaitu Overdue List. Nah, di sini pada Overdue List, fungsinya yaitu pustakawan bisa melakukan pengecekan atau membuat pengecekan terhadap setiap anggota perpustakaan yang masuk dan dalam kategori daftar terlambat yang mengembalikan koleksi yang dipinjamnya. Nah, yang selanjutnya Activity Staff atau Staff Activity. Nah, di sini memudahkan pustakawan untuk melakukan pengecekan terhadap admin yang dipercaya untuk mengelola sistem pada SLIM, sehingga bisa melihat aktivitas yang dilakukan selama login, berupa nama masuk pengguna, entry data bibliografi, entry data eksemplar, entry data anggota, peminjaman, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Visitor Statistik. Nah, menu Visitor Statistik ini berguna bagi pustakawan untuk membuat pelaporan bagi statistik pengunjung setiap harinya, dan ini memudahkan dalam menganalisis trafik kepadatan pustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Nah, yang selanjutnya menu Visitor List. Untuk menu Visitor List sendiri, nah, di sini pustakawan bisa melakukan pelaporan berdasarkan daftar pengunjung
yang datang ke perpustakaan, meliputi ID anggota, nama pengunjung, tipe keanggotaan, institusi, dan tanggal kunjungan. Selanjutnya ada menu Finds Report. Nah, Finds Report ini fungsinya yaitu bisa membuat pustakawan mudah dalam membuat pelaporan berdasarkan bulan mengenai jumlah berapa banyak anggota yang terkena denda peminjaman koleksi di perpustakaan. Nah, yang selanjutnya yaitu menu Procurement Report. Nah, di sini bisa memudahkan pustakawan untuk melakukan pelaporan pengadaan koleksi di perpustakaan berdasarkan nomor klasifikasi dan juga tahun pengadaannya. Dan laporan ini bisa disajikan dalam diagram batang ataupun daftar. Nah, selanjutnya untuk melakukan setting visitor counter, kita di sini buka folder SAM yang sudah kita ekstrak saat mendownload Slim. Nah, di sini folder SAM kita buka. Setelah itu masuk ke htdocs. Setelah itu klik file Slims. Setelah itu klik yang bagian template, klik yang default. Setelah itu klik parts. Nah, yang kemudian pilih yang navbar. Nah, di sini navbarnya kita buka dengan Notepad. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini setelah terbuka pada Notepad, kita di sini salin teks ini. Nah, kita salin dulu. Setelah itu kita edit menjadi visitor. Nah, setelah selesai kita bisa save. Nah, di browser kita tinggal buka localhost dari Slim.
Nah, di sini pada menu visitor, kita klik. Kita masukkan member ID-nya. Di sini kita masukkan member ID-nya dan juga institusinya. Check-in. Nah, di sini sudah tertera. Thank you for inserting your data to our visitor log. Di localhost Slim 9 yang di admin, kita buka pada menu visitor statistik. Nah, di sini sudah ada tertera bulan April ini ada 3 pengunjung. Nah, dengan demikian pustakawan bisa melihat berapa jumlah yang mengakses OPAK pada Slim setiap bulannya. Nah, sekian praktik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.